Menguak misteri batu ajaib dukun cilik Ponari yang dulu sempat menghebohkan. Apa sebenarnya batu ajaib milik Ponari, dukun cilik asal Megaluh Jombang yang aksinya menggencangkan Jawa Timur itu? Menurut Ponari, batu ajaib itu ditunggu dua makhluk gaib, laki-laki dan perempuan bernama Rono dan Rani. Dua makhluk gaib itulah yang selama ini memberikan amanat kepada Ponari untuk menolong orang sakit melalui batu yang ditemukan pertengahan Januari lalu. Kisah penemuan batu sebesar kepalan tangan anak-anak berwarna coklat kemerahan itu cukup dramatis dan bernuansa mistis. Ponari dalam ceritanya ketika itu mengungkapkan batu itu ditemukan secara tidak sengaja, yakni saat hujan deras mengguyur desanya. Sebagaimana bocah-bocah seusianya, Ponari bermain-main di bawah guyuran hujan lebat yang sesekali diiringi suara geledek. Pada saat itu, lanjut Ponari, bersamaan suara petir yang menggelegar, kepalanya seperti dilempar benda keras. Sejurus kemudian Ponari merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Bersamaan itu, Ponari merasakan ada batu berada di bawah kakinya. Batu tersebut mengeluarkan sinar warna merah. Karena penasaran, batu itu dibawa pulang dan diletakkan di meja. Dan siapa pasien pertama Ponari? Mendengar cerita Ponari tentang penemuan batu ajaib itu, Kasim, sang ayah, menganggap anaknya hanya membual. Bahkan neneknya, Mbok Legi, membuang batu tersebut di rumpun bambu. Namun aneh, ketika sang nenek kembali ke rumah, batu itu sudah berada di tempat semula. Padahal lokasi rumpun bambu itu berjarak sekitar 100 meter dari rumah. Beberapa hari kemudian, tetangga mereka mengalami sakit panas dan muntah-muntah. Tanpa ada yang meminta, Ponari membawa batu ajaib dan memasukkannya ke segelas air putih. Kemudian diminumkan kepada tetangga yang sakit. Dan ajaib, beberapa jam kemudian tetangga tadi sembuh total. Bermula dari sinilah kemudian kabar cepat beredar dari mulut ke mulut dan akhirnya setiap hari rumah keluarga Ponari didatangi ribuan pengunjung. Hasil penelitian. Namun, misteri di balik batu petir yang ditemukan oleh dukun cilik perlahan-lahan mulai terungkap. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dalam penelitiannya di laboratorium molekuler dan mikroskopik di Surabaya menemukan suatu struktur air rendaman batu petir milik Ponari berbeda dengan air yang tidak direndam oleh batu petir. Sistem penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan air rendaman batu petir milik Ponari yang dibandingkan dengan air yang tidak direndam dengan batu petir, serta meneliti air sebelum direndam dengan batu petir dan air setelah direndam batu petir. Hasil yang ditemukan sangat mengejutkan. Air rendaman batu petir ternyata mengandung butiran-butiran kristal dengan ukuran 1,7 mikron sampai 1,8 mikron. Sedangkan air yang tidak direndam batu petir Ponari tidak ditemukan kristal sama sekali. Kristal-kristal inilah yang diperkirakan dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi Dinas Kesehatan Jatim belum dapat memastikan apakah kristal ini yang menjadi faktor penyembuhan atau masih ada faktor-faktor lain. Untuk langkah penelitian terhadap air rendaman batu petir, Dinas Kesehatan akan mengumpulkan dan meneliti para pasien-pasien Ponari yang mengaku sembuh dari penyakitnya setelah meminum rendaman air dari batu petir Ponari. Jadi secara ilmiah, batu ajaib Ponari semakin dapat diterangkan secara ilmiah. Hal ini hampir sama dengan apa yang dilakukan Masaru Emoto yang meneliti air dan kristal air dari air Zam-Zam dan air-air yang telah didoakan oleh biksu-biksu diteliti mengandung kandungan kristal berbentuk bunga segi enam. Hampir sama dengan butiran kristal salju. Sedangkan air yang diberi umpatan dan caci maki membentuk kristal-kristal hitam yang buruk.